Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan membahas jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Jadi ada contoh soal jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Saya akan membahas jurnal penyesuaian. Di sini ada contoh soal perusahaan jasa. Ada neraca saldonya. Dari neraca saldo per 30 Juni tahun 2021 di sini akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Data-data yang dibutuhkan dalam kita membuat jurnal penyesuaian yaitu yang pertama neraca saldo. Di sini sudah ada neraca saldo per 30 Juni tahun 2021. Berikutnya ada data penyesuaian per 30 Juni tahun 2021. Lalu ada akun-akun, nomor akun yang minta dibuka nomor rekeningnya. Baiklah, kita mulai. Penyesuaian yang pertama, di sini ada iklan dibayar di muka untuk 1 tahun dibayar tanggal 2 Januari tahun 2021. Jadi di sini ada iklan dibayar di muka. Pada tanggal 2 Januari, perusahaan mencatat iklan dibayar di muka sebesar 120 juta rupiah. Sini bisa dilihat. Iklan dibayar di muka sebesar 120 juta rupiah itu untuk 1 tahun. Jadi untuk 1 tahun kita membuat jurnal penyesuaian yaitu di 30 Juni. Jadi beban iklan atau beban yang sudah terpakai yaitu dimulai dari tanggal bulan Januari sampai dengan 30 Juni ada 6 bulan. Maka kita buat dulu perhitungannya. Jadi perhitungannya 6 dibagi 12 dikali 120 juta rupiah, maka didapatlah 60 juta rupiah. Ini yang telah menjadi beban. Maka kita buat jurnalnya. Karena awalnya di debit sudah ada iklan dibayar di muka, maka kita menjurnal iklan dibayar di muka di sebelah kredit. Dan di debitnya yaitu beban iklan. Beban iklan di debit, maka angkanya yang telah menjadi beban. Jadi jurnalnya, beban iklan di debit dan iklan dibayar di muka di kredit. Untuk kolom ref diisi nomor akun yang sesuai dengan perintah. Di sini ada daftar akun. Beban iklan dengan nomor akun 512. Kita lanjut. Transaksi penyesuaian yang kedua yaitu ada perlengkapan salon yang masih ada di gudang sebesar 115 juta rupiah. Kita lihat di neraca saldo perlengkapan salon. Perlengkapan salon sebesar 225 juta rupiah dan yang masih sisa yaitu 115 juta rupiah. Maka kita kurangkan. Selisihnya ini yang telah menjadi beban, yaitu 225 juta rupiah dikurangi 115 juta rupiah. Itu yang akan kita jurnal. Maka didapatlah 110 juta, ini yang telah menjadi beban perlengkapan. Jadi jurnalnya beban perlengkapan salon di debit dan perlengkapan salon di kredit. Jangan lupa diberi
nomor akun sesuai dengan perintah soal. Untuk beban perlengkapan salon 513. Sedangkan perlengkapan salon ada di neraca saldo. Kita masuk ke transaksi perlengkapan kantor yang masih ada di gudang sebesar 23 juta rupiah. Kita lihat di neraca saldo, di sini ada beban perlengkapan kantor sebesar 60 juta rupiah. Ternyata beban perlengkapan kantor di sebelah debit sebesar 60 juta rupiah ini belum semuanya menjadi beban. Yang masih tersisa yaitu 23 juta rupiah. Maka kita jurnal perlengkapan kantor di debit dan beban perlengkapan kantor di kredit, yaitu sebesar yang masih tersisa sebesar 23 juta rupiah. Dan jangan lupa kita beri nomor akunnya. Selanjutnya, transaksi berikutnya yang keempat, peralatan disusutkan sebesar 10% per tahun. Kita lihat peralatan ada sebesar 790 juta rupiah. Di sini kita membuat jurnal penyesuaian yaitu per 6 bulan. Ini peralatan disusutkan sebesar 10% per tahun. Jadi kita buat perhitungannya. 6/12 dikali 10% dan dikali 790 juta rupiah. Itulah yang dibuat jurnal penyesuaiannya. Maka jurnal penyesuaiannya, penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Masing-masing sebesar 39.500.000 rupiah. Jadi jurnalnya penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 39.500.000 rupiah ini yaitu sebesar 10%, tetapi ini disusutkan hanya 6 bulan karena periode kita per 30 Juni. Kita lanjut transaksi yang berikutnya. Yang kelima, nilai tanah 300 juta rupiah, sisanya nilai gedung. Penyusutan gedung sebesar 5% per tahun. Di dalam tanah dan gedung ini ada 1.200.000.000. Tanahnya 300 juta, berarti sisanya yang 900 juta merupakan gedung, disusutkan sebesar 5%. Maka kita hitung. Enam dibagi 12 dikali 5% dan dikali 900 juta rupiah, maka didapatlah 22.500.000 rupiah. Kredit sebesar 22.500.000 rupiah. Kita lanjut yang keenam. Beban yang masih harus dibayar yaitu terdiri dari beban gaji 6.470.000 rupiah dan beban telepon 2.300.000 rupiah. Jadi kita buat jurnalnya. Beban gaji di debit, beban listrik, air, dan telepon di debit, dan kreditnya beban terutang. Masing-masing sebesar 6.470.000 rupiah untuk beban gaji dan beban listrik, air, dan telepon 2.300.000 rupiah. Serta beban terutang di kredit 8.770.000 rupiah. Kita lanjut transaksi yang terakhir. Di sini ada berdasarkan rekening koran.
Kita lihat ya, berdasarkan rekening koran, bank mendebit beban administrasi sebesar Rp200.000 dan mengkredit jasa giro Rp1.250.000. Maka dari transaksi ini kita jurnal. Kas didebit, beban administrasi didebit dan kreditnya pendapatan bunga. Untuk beban administrasi, kita lihat di sini sebesar Rp200.000, maka kita debit Rp200.000. Pendapatan bunga atau jasa giro sebesar Rp1.250.000. Maka pendapatan bunga Rp1.250.000 dikurangi Rp200.000, inilah kasnya sebesar Rp1.050.000. Inilah tadi jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Jadi contoh jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa per 30 Juni tahun 2021. Setelah selesai kita buat jurnal penyesuaian, jangan lupa kita jumlahkan. Itulah tadi penjelasan tentang jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.